Jadi ini adalah video pertama aku yang ngomongin tentang lettering. Mungkin bisa dicek di Instagram akun aku @bbbani. Di sana aku share banyak karya tentang lettering, kaligrafi, and stuff. Jadi di video ini aku mau share tentang how to start doing watercolor lettering. Lebih tepatnya alat-alat apa aja yang harus kalian siapin untuk memulai belajar watercolor lettering ini. Oke, sebelumnya aku mau jelasin dulu dikit tentang apa sih lettering itu. Nah, lettering ini tuh lebih ke seni menggambar huruf, jadi the art of drawing letters. Jadi watercolor lettering itu seni menggambar huruf pakai cat air. Mungkin beberapa dari kalian masih ada yang bingung apa sih bedanya lettering, kaligrafi, tipografi gitu. Mungkin bisa komen di bawah sini. Jadi untuk video selanjutnya aku enaknya bikin apa gitu. Nah, cat air sendiri itu aku yakin kalian semua pasti udah banyak yang pada tahu lah apa sih watercolor. Nah, tapi ternyata watercolor itu banyak banget jenisnya. Nah, setelah ini aku mau jelasin jenis-jenis watercolor apa aja yang biasanya dipakai buat lettering. Pertama yang harus disiapin yang jelas adalah watercolor. Kedua watercolor ini adalah watercolor yang biasa kita temui dan mungkin kalian semua udah pernah pakai ini. Yang di kiri ini adalah watercolor versi pocket. Bedanya cuma bentuknya aja karena dia solid. Dan yang kanan ini adalah watercolor yang cair dan dia biasanya ditaruh di small tubes gitu. Nah, keduanya ini sama-sama membutuhkan small amount of water, jadi nggak selalu yang solid itu dia butuh cairan yang lebih banyak daripada yang cair. Jadi cara makainya itu sama aja, cuma mungkin buat kalian yang lebih suka eksperimen dengan mencampur-campur warna, itu mungkin lebih cocok sama watercolor yang cair. Kalau misalnya kalian kepingin bikin versi pocket yang cair, kalian bisa taruh aja sebagian dari cat air kalian yang dari tube ini ke palet yang tempatnya tuh ada tutupnya gitu. Jadi kalian bisa bawa kemana-mana dan gak perlu khawatir kalau ini akan mengeras, karena sebenarnya itu sama aja, nanti bisa dicairin lagi. Selain watercolor biasa yang tadi itu, ada 3 macam lain yang aku biasanya pakai. Tiga-tiganya ini mereknya Dr. P.H. Martin, dan yang pertama ini sebenarnya dia bukan watercolor, dia lebih ke tinta. Jadi bisa dilihat namanya itu Bombay India Ink. India Ink ini berbeda dengan dua lainnya karena dia waterproof. Jadi kalau kalian pingin bikin karya yang gak akan luntur kalau kena air, yang cocok ini kalian bisa pakai Bombay Ink ini. Nah, kalau yang kedua ini namanya Hydras. Setahu aku dia kalau kering itu sedikit shiny daripada yang lain, dan menurutku keringnya lebih lama daripada watercolor biasa. Nah, kalau yang ketiga yang paling kanan ini dia namanya Radiant Concentrated Watercolor. Dia sangat vibrant, mungkin dia itu sebenarnya kayak pigmen aja, nggak banyak campurannya seperti watercolor biasa. Dan kalau misalnya kita bandingkan, mungkin dia itu mirip sama Ecoline. Ecoline itu merek pigmen yang mirip seperti Concentrated Watercolor ini. Sebenarnya aku juga gak ngerti perbedaan yang signifikan dari ketiga ini. Mungkin bisa dilihat di webnya Dr. P.H. Martin, atau mungkin kalian bisa nambahin di komen kalau misalnya kalian lebih tahu apa sih bedanya dan apa yang lebih cocok buat lettering. Selanjutnya kita siapin kuas. Ada beberapa merek yang biasa aku pakai, yaitu merek yang biasa dan yang bagus. Nah, yang biasa ini adalah Vitek. Untuk kuas yang bagus, aku biasanya pakai Artemisia. Artemisia ini juga sekelas sama Cotman, cuma aku belum bandingkan apa sih bedanya sama Cotman. Nah, yang biasanya kita pakai buat lettering itu round brush, tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya kita mau pakai buat ngeblok background, bisa pakai flat brush. Kertas ini of course kita pakai yang watercolor paper. Jadi kalau misalnya kita lagi ngecat dengan air yang berlebihan, nggak akan rusak kertasnya. Nah, watercolor paper ini ada 2 jenisnya yang umum, yaitu ada hot pressed sama cold pressed.
Si hot press ini kertasnya tidak bertekstur. Kalau yang cold press dia bergelombang. Bedanya hot press sama cold press ini, dia hasilnya kurang bisa main gradasi gitu. Dia warnanya lebih solid daripada kalau kita pakai cold press. Jadi tekstur watercolornya tuh lebih muncul di kertas cold press. Tapi itu sebenarnya selera. Kalau misalnya kalian lebih suka warna yang lebih terang dan solid, itu pakai hot press. Kalau misalnya kalian suka yang masih bisa main gradasi, itu pakai cold press. Sebelum kita lettering tuh kita butuh sketch dan kita butuh yang namanya pensil dan yang pastinya penghapus. Selain itu aku juga suka sketsa di notes yang bergrid kayak gini. Menurut aku sketsa itu adalah hal terpenting dari bagian saat kita melakukan lettering, dan di sana ada proses layouting dan segala macam yang membuat hasil akhir kita nanti itu jadi lebih stunning daripada kalau nggak bikin sketsa dulu. Selain itu, kita juga butuh yang namanya water container. Nah, ini gunanya untuk mencuci brush kita kalau misalnya kita mau ganti warna. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita tuh mau ngecat dengan warna yang berbeda-beda, itu nggak harus pakai satu warna satu brush. Jadi pakai berapa warna pun itu butuh satu brush aja itu udah cukup. Jadi itu tadi adalah apa aja yang perlu kita siapin buat belajar watercolor lettering. Semoga bermanfaat dan jangan lupa komen, karena aku yakin yang tadi yang pasti aku kasih itu sangat-sangat kurang dan mungkin ada yang salah, kalian bisa benerin di komen di bawah ini. Thank you.